Istana presiden pertama yang menyimpan keangkeran adalah Istana Gedung Ageng yang berada di Yogyakarta. Berdasarkan catatan sejarah, pada masa awal kemerdekaan, Indonesia sempat beberapa kali memindahkan ibu kota negara guys. Salah satunya adalah Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta ini kemudian dibangun sebuah istana khusus kepresidenan yang diberi nama Gedung Ageng. Menurut cerita yang beredar, istana yang dibangun pada tahun 1832 ini memiliki banyak sekali sosok penunggu gaib. Bahkan, banyak saksi mata yang menyaksikan kalau sering terdengar suara-suara seperti tentara yang tengah berbaris. Padahal, di sana sedang tidak ada apa-apa guys. Istana Kepresidenan Cipanas dibangun pada tahun 1740 oleh orang Belanda yang bernama Van Hots, yang didirikan di kaki Gunung Gede di atas areal kurang dari 26 hektar dengan luas bangunan sekitar 7.760 meter persegi. Menurut catatan arkeolog, di sekitar istana tersebut terdapat 3 gunung yang dianggap angker pada masa Mataram Sultan Agung. Gunung-gunung tersebut adalah Gunung Halimun, Gunung Salak, dan juga Gunung Gede. Di mana Istana Cipanas ini letaknya di antara 3 gunung tersebut guys. Lokasi di tengah-tengah ini membuat istana dilimpahi energi alam gaib yang cukup besar. Pada penuturan penjaga dari Istana Cipanas ini, beliau menuturkan pernah melihat dengan matanya sendiri penampakan tentara Belanda yang berjaga. Ketika beliau melihat penampakan itu, beliau menyampaikan bahwa tentara itu memakai seragam tentara Belanda lengkap dengan senjata laras panjangnya. Banyak yang mempercayai penampakan ini karena terdapat tentara Belanda yang pernah meninggal di istana tersebut. Istana ini terletak di Desa Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Di istana ini kita bisa merasakan kesejukan yang melihat suasana singgasana orang nomor 1 di Republik Indonesia ini guys. Istana Tampak Siring merupakan satu-satunya istana yang dibangun setelah Indonesia merdeka. Presiden Soekarno adalah seseorang yang menggagasnya guys. Istana Tampak Siring berada di areal berbukit di atas ketinggian 700 meter dari permukaan laut. Dari pinggir kamar, kita bisa menyaksikan pemandangan langsung ke pura atau pemandian Tirta Empul. Menurut seorang penjaga yang tak mau disebutkan namanya, hampir saban hari kamar sang proklamator tersebut dibersihkan. Sebab, jika pagi tiba, kondisi kasur nampak berantakan seperti habis dipakai. Di samping kamar Bung Karno, terdapat patung anak kecil berwarna putih yang sedang mencabut duri dari kakinya. Kaki kiri diselempangkan ke kaki kanannya. Meski hanya sebuah patung, ia nampak begitu misterius. Dia seperti serius mencabut duri yang menusuk dagingnya. Namun, kejadian di luar nalar sering terjadi juga guys. Warga menuturkan, kaki anak kecil itu bisa berganti. Jika sebelumnya kaki kiri yang diselempangkan di kaki kanannya, di satu waktu, di hari tertentu dan jam tertentu, kalian akan melihat terjadi perubahan yakni kaki kanan yang diselempangkan dan tertusuk duri. Waduh, jadi merinding gini ya. Istana Presiden yang turut menyimpan berjuta misteri adalah Istana Presiden yang berada di Kota Bogor. Bangunan yang bentuknya mirip dengan White House ini pada awalnya merupakan tempat tinggal dari Gubernur Hindia Belanda guys. Seiring dengan kemerdekaan Indonesia, gedung ini pun jatuh di tangan pemerintah yang kemudian menjadikan gedung ini sebagai tempat peristirahatan presiden. Menurut beberapa sumber, Istana Bogor tidak terlepas dari hal-hal yang mistis dan menyeramkan, semisal penampakan dan gangguan makhluk halus. Hal ini pun diakui sendiri oleh mantan ibu negara, yakni Hartini Soekarno, yang mengungkapkan kalau gedung ini memang ada penunggunya. Misteri tentang pohon besar yang ada di Istana Merdeka Jakarta atau diberi nama dengan pohon Ki Hujan. Usia pohon ini bahkan lebih tua 3 tahun daripada usia Istana Merdeka, karena telah tumbuh sejak tahun 1870. Pohon ini telah menjadi saksi bisu silih bergantinya Presiden Indonesia serta angkat kakinya pemerintah kolonial dari tanah pertiwi. Lalu, apa yang menjadi misteri ya? Ternyata, keberadaan pohon ini menjadi misteri lantaran berada di halaman Istana Presiden dan di antara pohon-pohon lainnya yang sudah ditebang.
Ternyata pohon ini merupakan satu-satunya pohon yang tidak ditebang guys. Kira-kira kenapa ya guys? Selain itu, banyak pula pemimpin Indonesia yang mengadakan acara di bawah pohon Ki Hujan tersebut. Apa itu sebuah tempat yang disakralkan untuk membuat acara di sana ya? Aneh juga. Selain pohon Ki Hujan yang menyimpan misteri, terdapat ada lagi nih bagian angker dari gedung yang dulunya bernama Istana Gambir ini guys. Ada kamar Bung Karno sebagai tempat yang dianggap angker oleh orang-orang. Bahkan Megawati yang notabene anak dari sang proklamator tersebut pun tidak berani untuk memasuki ruangan tersebut. Namun ada satu orang yang akhirnya berani untuk menempati kamar Bung Karno guys. Orang tersebut adalah Presiden Jokowi. Beliau berani menempati ruangan tersebut. Bahkan, beliau mengungkapkan kalau dirinya tidak pernah diganggu dan merasakan hal-hal aneh selama berada di dalam ruangan tersebut. Wah, hebat ya guys. Kalau Nakula disuruh tinggal di kamar itu, waduh, mungkin kalau siang rada berani ya. Tapi kalau malam mending tidur di luar deh kayaknya deh. Serem.